Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sunaria. Saya perwakilan dari kelompok 2, ditugaskan untuk melakukan presentasi tentang proposal PKMPM dengan judul Pemanfaatan Google Spreadsheet untuk Keterbukaan Informasi pada RT RW. Di kelompok 2 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Yaya Sunaria, dengan NIP 11213346. Pak Krasam dengan NIP 11213279. Pak Rahmat Hidayat dengan NIP 11213292. Ibu Ristanti Wibowo dengan NIP 11213246. Pendahuluan, keterbukaan informasi pada lingkungan RT dan RW saat ini masih belum terbuka, bahkan untuk warga yang berada pada RW tersebut dan bisa menimbulkan terjadinya tindak korupsi. Dikutip dari republika.co.id. Pada tanggal 8 Desember 2021, Hari memberikan keterangan bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini tidak cukup hanya dilakukan di muara persoalan. Yang utama adalah tindakan preventif. Keterbukaan informasi publik dapat ditempuh sebagai salah satu cara mencegah korupsi yang semakin mencengkram. Maka dari itu, kami mencoba membuat program berbasis Google Spreadsheet yang dibuat oleh Google. Pada keadaan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, ada bantuan dari pemerintah. Namun, ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti pihak RT atau RW yang menyelewengkan dana bansos. Seperti yang dikutip pada situs merdeka.com. Di RW 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok, telah terjadi pemotongan dana bansos. Setelah ditindaklanjuti oleh pihak berwajib dan dilakukan pemeriksaan ke beberapa warga di sana, dan pihak berwajib akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kasus ini. Sementara itu, Ketua RW 05 Kuseri mengatakan bahwa ada 231 warga yang menerima bansos. Uangnya yang dialokasikan untuk donasi sudah dikembalikan. Dari Google Spreadsheet, kita dapat membuat tabel, grafik, dan data-data yang dapat dimanfaatkan untuk membuat transparansi data agar seluruh orang yang terlibat pada data tersebut bisa melihat data-data yang terupdate atau yang terbaru. Maka dari itu, kami mencoba membuat keterbukaan data-data pada RT dan RW via Google Spreadsheet yang akan digunakan pada RT 02 RW 022, Perumahan Sukadami Residence, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan kasus pemotongan dana bansos yang sudah kami jabarkan, kami mencoba membuat transparansi data dengan hasil bahwa program ini dapat terciptanya transparansi data antara masyarakat dan petugas RT atau RW serta kepemimpinan yang bersih, transparan, dan tidak menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat kepada petugas RT RW yang bekerja. Program ini dapat dilakukan dimanapun dikarenakan bersifat daring untuk memudahkan pendataan oleh admin RT atau RW setempat dengan teknologi dari Google Spreadsheet, memungkinkan admin melakukan update data dan dapat dicek oleh anggota RT atau RW tersebut agar tidak ada penyelewengan data oleh petugas RT atau RW setempat sehingga data yang diberikan transparan dan dalam pengawasan langsung oleh seluruh anggota RT atau RW. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dihasilkan iuran berupa 1. Pemahaman tentang penggunaan Google Spreadsheet yang selanjutnya dapat diterapkan pada lingkungan masyarakat dalam mengelola administrasi RT dan RW. 2. Harapan agar pengguna Google Spreadsheet bagi masyarakat di desa ini dapat berkesinambungan dan dilanjutkan dan mempermudah dalam pengelolaan data. 3. Modul atau panduan dalam penggunaan Google Spreadsheet
agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan data. 4. Penyusunan data yang transparan dan dapat dimengerti oleh RT atau RW. Gambaran umum, keterbukaan informasi, kemudahan dalam mengakses data, integrasi data, dan implementasi teknologi. Metode pelaksanaan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, pengumpulan data. Kedua, perencanaan desain. Ketiga, pembuatan akun. Keempat, implementasi. Yang terakhir, yang kelima, penyuluhan program. Pengumpulan data. Sebelum kita membuat aplikasi, terlebih dahulu kita mengumpulkan data warga yang akan kita olah. Data-data yang dimaksud adalah nama, nomor rumah, blok rumah, serta besaran iuran yang dikenakan. Selain informasi di atas, kita juga membutuhkan halaman-halaman lain, seperti data anggota keluarga, serta data status warga. Pengumpulan data dilakukan secara langsung atau door-to-door dengan teknik wawancara setiap kepala keluarga. Pedoman kuesioner warga. Yang pertama, petugas meminta nama lengkap, nomor rumah, blok rumah, nomor HP warga. Yang kedua, petugas mencatat tanggal pindah warga baru. Ketiga, petugas wajib memberitahukan dan meminta persetujuan kepada warga bahwa nomor handphone yang diberikan akan dipublikasi ke dalam laporan perumahan. Yang keempat, akses ke laporan perumahan menggunakan email yang akan diverifikasi oleh petugas sehingga tidak semua orang luar perumahan dapat melihat. Contoh hasil kuesioner dan hasilnya. Nama Pak Rasam, nomor rumah 18, blok rumah A10, nomor handphone 0813-9585-4011. Data yang sudah diterima akan dimasukkan ke dalam sheet pada masing-masing ketua gang. Contoh tampilannya seperti pada layar di depan. Untuk perancangan desain, sumber data yang telah dikumpulkan akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau halaman yang lebih humanis agar dapat dengan mudah dipahami warga. Informasi yang ditampilkan antara lain informasi warga, data iuran, data sampah dan kas RT, dan kegiatan RT RW. Pembuatan akun Google. Google Spreadsheet dibuat menggunakan akun Google. Oleh karena itu, dibutuhkan satu buah akun yang akan digunakan sebagai admin yang dapat mengolah secara langsung serta dapat menentukan siapa saja yang akan bisa mengubah ataupun melihat data yang telah diolah. Implementasi informasi. Data yang telah dikumpulkan akan dibuatkan beberapa tabel, di mana setiap tabel terintegrasi satu sama lain. Agar lebih memudahkan pengguna, maka data yang diolah akan dibagi dengan jumlah ketua gang yang tersedia. Tampilannya seperti di depan ya, di presentasi ini. Ada nomor rumah, blok, nama pemilik, status huni, tanggal pindah, ketua gang, dan iuran per bulannya ya. Per bulannya Februari 40.000, Maret 40.000, April 40.000 ya. Jadi transparan ya untuk yang sudah membayar iuran dan ada juga yang belum membayar iuran. Selanjutnya, penyuluhan informasi dan penggunaan. Setelah informasi dibuat, maka dibutuhkan penyuluhan kepada warga serta ketua gang agar dapat digunakan sebagai mana tujuan awal. Untuk para ketua gang diberikan penyuluhan khusus mengenai pendataan warga baru, jumlah anggota keluarga, nomor handphone, serta iuran yang harus dibayar. Serta bagi warga, informasi yang dibutuhkan adalah arus iuran yang telah dibayarkan. Dapat langsung dilihat datanya, baik itu total data yang masuk maupun rincian pengeluaran dana iuran. Pengurus harus memberikan penyuluhan akan keterbukaan
data yang harus warga terima diantaranya keterbukaan iuran, nama, nomor rumah, dan nomor handphone yang akan bisa diakses oleh seluruh warga. Sebagai tambahan, pengurus juga harus memberikan bukti pemakaian dana serta laporan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk biaya dan jadwal implementasi, biayanya Rp0 ya, gratis karena hanya menggunakan akun Google. Terus juga untuk jadwal implementasi itu dilakukan selama 4 minggu ya. Untuk minggu pertama, persiapan lapangan, pembuatan pedoman kuesioner, pemantapan tim kuesioner. Yang minggu kedua, pengumpulan data, kuesioner, validasi data. Minggu ketiga, pengolahan data, editing, penambahan jenis laporan. Minggu keempat, analisa data laporan, menyusun draft laporan, finalisasi laporan akhir. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.